Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala alamatu hubbillahi ta'ala hubbu dzikrillah wa alamatu bu'dillahi ta'ala bu'di dzikrillahi azza wa jalla. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang ada di dalam kitab Minhatul Mughis, di mana hadis yang saya sampaikan tersebut termasuk ada kaitannya dengan kegiatan rutinitas kita. Setiap malam Jumat kita bersama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengucap ngucap Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kegiatan rutinitas kita setiap malam Jumat, amalan yang kita atau zikir yang kita kerjakan itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada mengucapkan atau melafadzkan Asmaul Husna. Ada juga hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ada juga apalagi Pak? Apalagi Fatihah. Banyak ya? Banyak. Selain juga zikir atau mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, juga tidak lepas mengingat-ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua-duanya termasuk bentuk esensi kita mahabbah ataupun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi yang saya sampaikan adalah alamatu hubbillahi ta'ala. Tanda-tandanya kita ini mahabbah ataupun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu hubbu dzikrillahi ta'ala. Itu cinta zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya kita ini betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama kita ini suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil kita evaluasi diri kita masing-masing. Zikir kita ini apakah kalau malam Jumat ini saja, atau setiap malam, atau setiap hari, atau setiap saat. Itu kita evaluasi masing-masing. Tidak usah kita memonten yang lain. Ya, yang kita ponten adalah diri kita sendiri. Terus juga kita evaluasi zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut itu hanya semata-mata karena Allah atau karena yang lain. Itu juga harus kita ponten, Pak.
harus kita nilai. Ya. Ada kalanya orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan pamrih, dengan berharap. Ya, bukan semata-mata lillahi taala. Ada enggak? Ada enggak? Insya Allah banyak. Contoh, ya. Kita melaksanakan sholat fardu 5 kali dalam sehari semalam. Itu kira-kira lillahi ta'ala apa lil jannati ta'ala? Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayo, itu kita jujur-jujuran saja Pak Heru, ya kan? Ya. Sholat kita ini dengan niat lillahi ta'ala, lesan kita, tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya itu karena Allah atau karena surganya Allah? Atau karena takut nerakanya Allah? Ini yang harus kita evaluasi. Termasuk sholat ini bagian daripada zikir. Ya, sholat itu bagian kita mengingat kepada Allah. Tapi yang kita ingat-ingat cuman takut neraka dan pengen masuk surga. Ini kalau dihitung-hitung ini kelasnya kelas tinggi, ya. Kalau dihitung-hitung kelasnya kelas tinggi. Maka bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat-ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ini betul-betul semata-mata karena Allah atau karena yang lain, itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Nah, tadi tanda-tandanya kita ini senang kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita senang zikir kepada Allah. Wa alamatu bu'dillahi ta'ala, ya, bu'di zikrillahi azza wa jalla, dan tanda-tanda orang yang benci kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak senang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak senang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diajak zikir ada aja alasannya. Ya Pak, malam ini zikir bersama Pak, istighosah, mujahadah, ya kan? Kemudian zikir toreko, ayo Pak, ayo Bu, misalnya. Nantilah aku ada alasan, aku ada tamu, aku ada pesanan, aku ada kerjaan, aku lagi capek, aku lagi kurang sehat, aku kurang enak badan, aku lagi ngantuk, apa lagi Pak? Macam-macam. Tapi kalau dijubrak tetangga sebelah misalnya, Pak ayo bantu kerja bakti, besok malam nih 17 Agustus kita akan pentas karaoke bersama, kita akan mendatangkan sotik gimbal. Ya kan Pak? Apalagi door prize-nya banyak, sepeda motor. Kira-kira kalau capek kita berangkat apa tidur? Berangkat. Wah nggak enak aku sama Pak Haji Wahid. Pak Haji Wahid aja berangkat, masa saya nggak berangkat? Gitu. Coba kalau diajak zikir, kawannya pergi, kita nggak pergi pun biasa-biasa saja. Aku lagi pilek kok ngalang-ngalangin zikir. Ya Pak, ini termasuk bagian kita tidak cinta kepada Allah. Yang namanya cinta Pak, yang namanya cinta itu sinyalnya atau daya tariknya sangat kuat. Nggak percaya? Tanya sama Pak Heru. Ya, ditelepon Allah sama ditelepon istrinya, kira-kira cepat ngangkatnya mana? Anak bola, istri kok. Istrinya nelpon sama Allah nelpon, kira-kira cepetan mana ngangkatnya? Ayo Pak. Tanya Pak Marjo misalnya kan, duhur ditelepon oleh Allah sama duhur ditelepon sama Pak Novendri bosnya, kira-kira cepat mana ngangkatnya?
Gayanya nih. Gaya. Ya udah sekarang tanya sama Pak Ketua. Ya, tanya sama Pak Ketua. Malam Jumat dipanggil oleh Allah suruh zikir bersama, sama dipanggil apa namanya pesanan rotinya, cepat mana Pak Ketua? Aduh, ini Pak. Jadi kita apa namanya tidak usah apa namanya memonten orang lain, tapi yang kita ponten adalah diri kita sendiri, terutama gerakan yang ada di dalam hati kita. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menanamkan mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala, mahabbah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mampu tidak mengalahkan dengan mahabbah kita kepada yang lain, kecintaan kita terhadap yang lain. Ini. Dan itu barometernya adalah di dalam hati kita. Ya. Di antaranya kata Kanjeng Nabi begini, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Barang siapa yang cinta sesuatu mesti banyak-banyak menyebutnya, memanggil-manggil, mengucapkannya. Yang apa? Yang apa? Yang Feb. Ya, Ayang Feb ya. Panggilannya Ayang Feb ya. Wahai kekasihku, wahai sayangku, wahai cintaku. Saking gedenya, saking besarnya cinta kita terhadap istri kita atau terhadap pacar kita dulu. Apa kata Pak Marjo? Kalau nggak ada kamu, aku nggak bisa hidup. Ya, nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya kan? Saking senangnya sama istrinya itu, mau makan ingat istri gitu loh. Mau minum ingat istri, mau tidur ingat istri, di kamar mandi ingat istri, di atas ranjang ingat istri. Ya. Kata Dina Mariana, kalau mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Betul apa enggak Pak? Kita pernah jatuh cinta enggak dulu? Pak Widoko, pernah buatan jatuh cinta dulu? Pernah lah ya Pak ya? Nah, pernah. Bukan bangun cinta tapi jatuh cinta. Itu Pak Firman yang di belakang itu ketawa-ketawa, belum pernah jatuh cinta mungkin ya. Orang kalau sudah jatuh cinta menyintai sesuatu itu sampai tergila-gila Pak. Nah ini harus kita bandingkan, ya. Harus kita bandingkan dan bila perlu malah kita utamakan kecintaan kita terhadap Allah dan kecintaan kita terhadap Rasulullah. Kalau kita betul-betul cinta sama Allah, jam 1 malam, jam 2 malam, nggak peduli. Waktunya dzikir tarekat ya dzikir. Orang jatuh cinta itu nggak ada rasa capek Pak. Betul nggak? Kita pacaran dulu di tepi laut, walaupun toh kaki kita itu digigitin nyamuk, nggak terasa sakit. Ya, saking fokusnya sama kekasihnya. Betul nggak Firifi? Nah, betul kan? Apa nyetir mobil dari Marina sampai ke Sengkuwang itu karena didampingin oleh kekasihnya, sang istri. Walaupun toh 1 hari tadi kerja capek, nggak terasa capek Pak. Semangat. Semangat. Nah, kita tes nanti. Malam ini yang semangat cinta sama Allah berarti dzikirnya tidak merem. Tidak merem. Kalau merem berarti kan ngantuk. Masa cinta kok ngantuk? Kalau kita lagi duduk berdampingan dengan orang yang kita cintai terus kita ngantuk, apa kata mereka? Lo yo. Apa kok love it ya, love it. Pernah nggak kita pacaran ngantuk? Lagi berduaan misalnya kan, nonton film. Kalau masuk terus jangan ditanya Pak, gak pernah pacaran dia. Ketemu langsung nikah gitu aja. Yang lain maksudnya yang pernah pacaran. Nah kita juga harus mampu menunjukkan kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita harus kita tunjukkan. Bagaimana cara menunjukkannya?
ya harus ada semangat. Walaupun toh kapan saja, dalam keadaan apa saja, kita mesti semangat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah Allah kapan saja harus siap. Siap laksanakan. Enggak ada kata nanti. Masa kita kalah sama makhluk? Diperintah sama komandan kita, siap laksanakan. Diperintah sama bos kita, siap bos. Diperintah sama istri kita, siap sayangku. Tapi diperintah sama Allah, nanti ya Allah. Aku lagi sibuk ini ya Allah. Pesanan banyak. Jualan lagi banyak pembeli. Orderan banyak. Lagi rapat aku ya Allah. Lagi apa lagi? Lagi meeting. Ya. Kalau Mas Sutres lagi ngecor aku ya Allah. Nanti ya Allah. Masih mending nanti-nanti, kalau enggak. Nah ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir ya. Rutinitas yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, yang kita amalkan setiap malam Jumat ini. Kita berusaha untuk bagaimana bisa mendorong dalam diri kita untuk semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah juga akan mahabbah, Allah juga akan cinta kepada kita. Kalau Allah sudah mahabbah ataupun cinta kepada kita, dengan bahasa-bahasa isyarat apa yang ada di dalam diri kita, itu insya Allah akan diberi oleh Allah. Kita lagi ngenes, nggak punya duit, tengok nanti akan dikasih duit oleh Allah. Kita lagi ngenes, lagi gersah, nggak kerja, nanti akan dikasih kerjaan oleh Allah. Jualan lagi sepi, gak usah ngomong, gak usah merintih-rintih. Allah ngerti, saking senangnya akan dikasih laris oleh Allah. Yang lama membujang, belum punya istri, gak usah banyak ngenes-ngenes, ngerintih-ngerintih, merengek-ngerengek. Hanya kelihatan galau gitu aja, langsung dikasih istri oleh Allah. Gak percaya buktikan. Ini kan? Nah, kenapa sampai sekarang belum dan belum dikasih atau belum diberi? Ya kemungkinan kecintaan kita terhadap Allah itu kurang. Lebih cinta terhadap istri dan anak kita, harta dan benda kita, pangkat dan jabatan kita. Betul apa betul? Ini mohon maaf, bukan kita nyinggung atau nyindir, bukan ya Pak ya. Ini tafakur dan evaluasi untuk diri kita. Ya, nanti dirasakan sendiri ketika sampai rumah. Ya, ketika mau tidur, ya tangan kita di atas kepala, terus ngelamun kita mikir-mikir. Bener enggak ya? Seberapa besar cinta kita kepada Allah dibanding cinta kita terhadap istri kita? Betapa besar kecintaan kita terhadap Allah dibanding kecintaan kita terhadap anak kita, terhadap harta benda kita. Karena itu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berharap di dalam rutinitas kita setiap malam Jumat kita melaksanakan istighosah, kadang nanti juga ditambah juga manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini mudah-mudahan bisa memupuk di dalam hati kita untuk selalu bertambah rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.